Di sebuah rumah yang sunyi, hiduplah Lukman, seorang pensiunan kepala sekolah yang telah kehilangan istrinya. Hari-harinya kini diisi dengan merawat Vi, menantu kesayangannya. Vi adalah istri Randy, putra tunggal Lukman, yang lumpuh dari pinggang ke bawah setelah sebuah kecelakaan tragis. Randy, yang masih harus bekerja, seringkali tidak ada di rumah. Tanggung jawab merawat Vi pun sepenuhnya berada di pundak Lukman. Awalnya, semua itu hanyalah kewajiban. Lukman menyiapkan obat, memasak makanan, dan membantu Vi menjalani hari-harinya yang terbatas di kursi roda. Namun, tanpa ia sadari, rutinitas itu mulai mengubah sesuatu di dalam hatinya. Setiap pagi, saat Lukman membuka jendela kamar Vi dan membiarkan cahaya matahari masuk, ia tak hanya melihat menantunya, tetapi juga seorang wanita yang berjuang dengan senyum getir. Pandangan mereka sering bertemu, dan dalam keheningan itu, sebuah koneksi mulai terjalin. Lukman mulai merasakan debaran aneh, perasaan yang sudah lama ia lupakan. Menatap Vi, pria tua itu merasa seperti hidup kembali. Ini bukan lagi sekadar kasih sayang seorang mertua. Ada empati yang begitu dalam. Ada kepedulian yang melampaui batas peran keluarga. Ia melihat kerapuhan Vi, tetapi juga kekuatan yang tersembunyi di balik matanya yang sayu. Perasaan itu tumbuh subur, mengubah kewajiban menjadi sebuah kerinduan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Percakapan mereka tak lagi canggung. Vi yang seringkali pasrah dan putus asa, mulai menemukan sandaran pada Lukman. Kita akan melewati ini bersama, Vi. Aku janji, bisik Lukman suatu sore, sambil menyuapkan sesendok bubur hangat. Kata-kata sederhana itu menjadi jangkar bagi Vi, memberinya alasan untuk bertahan. Lukman bukan hanya merawat fisiknya, tetapi juga menyembuhkan jiwanya yang terluka. Di sisi lain, kehadiran Vi mengisi kekosongan yang ditinggalkan mendiang istri Lukman. Rumah yang dulu senyap kini terisi oleh tawa kecil dan percakapan hingga larut malam. Lukman menjadi pendukung moral utama bagi Vi, dan Vi, tanpa sadar, telah menjadi sumber kebahagiaan baru bagi Lukman. Hingga suatu hari, Lukman tak mampu lagi membendung perasaannya. Sambil menatap Vi yang duduk di kursi rodanya dengan tatapan kosong, Lukman memberanikan diri. Vi, ucapnya lembut, sejak kamu ada di sini duniaku berubah. Kamu memberiku harapan, kamu memberiku alasan untuk bangun setiap pagi. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Kamu membawa cinta ke dalam hidupku yang sudah lama mati rasa. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Vi. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Pak, aku menemukan kekuatan dalam kehadiran Bapak. Bapak membuat hidupku yang gelap ini terasa berarti lagi. Pengakuan itu memecah keheningan, sebuah momen kejujuran yang melegakan sekaligus menakutkan. Sejak pengakuan itu, kebersamaan mereka terasa lebih hangat. Lukman sering mendorong kursi roda Vi berjalan-jalan di halaman belakang. Lihat bunga mawar itu, Vi, kata Lukman sambil menunjuk setangkai mawar yang mekar indah. Dia tetap mekar dan bersinar, meski badai sering menerpa. Kamu juga harus seperti itu. Mereka juga mengunjungi taman kota, duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati es krim. Momen-momen sederhana itu menjadi surga kecil mereka, sebuah oase di tengah gurun keterbatasan yang mereka hadapi. Di setiap langkah yang ia dorong, Lukman merasa seolah-olah ia sendiri yang sedang belajar berjalan kembali setelah sekian lama terdiam dalam duka. Harapan dan cinta menjadi bahan bakar yang membuat dunia mereka berputar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada konflik batin yang menyiksa. Lukman terus bergumul dengan rasa bersalah. Ia adalah mertuanya, ayah dari suami Vi. Perasaan ini terasa salah, terlarang. Bagaimana mungkin ia mencintai istri dari putranya sendiri? Setiap kali menatap foto mendiang istrinya dan potret pernikahan Randy dan Vi, hatinya terasa tercabik. Di sisi lain, Vi juga dilanda ketakutan. Ia takut perasaannya hanya akan menjadi beban baru bagi Lukman, membawa lebih banyak luka dan komplikasi dalam keluarga mereka yang sudah rapuh. Mereka berdua sadar, cinta mereka adalah sebuah paradoks, indah namun penuh duri. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi bumi,
mereka duduk berdua di ruang tengah. Suara gemericik air menjadi latar percakapan paling jujur yang pernah mereka miliki. "Aku takut, Pak," bisik Vi. Air matanya tak terbendung. "Aku takut perasaan ini akan menghancurkan segalanya." Lukman meraih tangan Vi, menggenggamnya erat. "Aku juga takut," akunya. "Tapi ketakutanku yang lebih besar adalah kehilanganmu. Setelah istriku pergi, hidupku menjadi kelabu. Kamu datang dan menyuntikkan kembali warna ke dalamnya. Aku membutuhkanmu, Vi." Vi menatapnya dalam-dalam. "Dan aku membutuhkan Bapak," balasnya. "Bapak adalah cahaya yang membuatku ingin terus hidup." Malam itu, di tengah badai di luar, mereka menemukan kedamaian dalam kejujuran. Mereka saling membutuhkan, dan itu adalah satu-satunya kebenaran yang penting. Pada akhirnya, kisah Lukman dan Vi adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Cinta tidak mengenal usia, batasan fisik, atau peran keluarga yang kaku. Vi mungkin tidak bisa berjalan, tetapi kehadirannya justru membuat Lukman melangkah lagi dalam hidup, menemukan kembali makna yang telah lama hilang. Hubungan mereka adalah pelajaran tentang kekuatan empati, tentang dukungan tulus yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Mereka berani mengakui perasaan, menghadapi ketidakpastian bersama, dan menemukan kebahagiaan murni di tengah realitas yang penuh tantangan. Kisah mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menutup hati, karena harapan dan cinta bisa datang mengetuk pintu kita kapan saja, dalam bentuk yang paling mengejutkan sekalipun. Terima kasih sudah menonton kisah yang mengharukan ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.